Perfect casting. Kenapa? Cakep. Namain 5 anggota Avengers sekarang. Is there even an Avengers? Kan katanya ada. Katanya di trademark. Ya gak ada kayak fans Marvel mana yang gak nunggu-nunggu Dr. Doom. Dan biasanya the best film of a trilogy itu yang kedua. Pokoknya Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars itu bakal flop guys, bakal gagal. Seharusnya The Batman Part 2 ini nggak perlu. David Copperfield Superman lebih bagus dibanding Henry Cavill Superman. Oh my god, itu nih. Alright. Ya buat apa kan kita nggak ngomongin horror ini mic-nya. Oh iya. Oh guys, welcome back di The Time Skip Podcast. Seperti biasa di sini gue Diva dan Evan pastinya sebelah gue. Halo. Ya dan ya seperti biasa kita skip intro aja. Tapi yang pasti kita tidak akan pernah skip We're Eating Good. Kita pernah skip We're Eating Good. Agak kurang nyambung tapi ya betul. Let's go. Karena ya guys ya superhero movies in the next 2 years 2026 sampai 2027 ini bakal massive sih, bakal filmnya gede-gede dan ya kita bakal bahas seputar itu sih. Di episode sebelumnya kita sempat bahas kayak khusus DCU dan banyak project-project yang masih rumor sih sebenarnya. Cuman di episode kali ini kita bakal bahas yang udah confirm ya kan, film-film superhero. Tapi nggak cuma DC ya. DC, Marvel juga semuanya. Ini semuanya lah. Iya. Tapi ya 2026 dan 2027 lah. Karena sejauh itu yang dikonfirm tuh 2 tahun itu. Jadi ya kita bahas film-film itu. Dan biar lebih menarik nih, kita bakal bikin segmen yang kita bakal sebut Pop or Flop. Yes. Ya ini segmen baru nih. Jadi basically ya kita akan bahas setiap filmnya. Nanti kita bakal menentukan nih prediksi kita aja ya. Kira-kira nanti film itu bakal bagus, nanti akan masuk ke kategori pop atau ya flop, ngerti lah ya, flop ya, just flop man ya, jelek gitu. Tapi ya itu prediksi kita bakal ngasih pendapat lah masing-masing ya. Dan mungkin di akhir bakal ada segmen agree disagree juga. Kita bakal ngasih pendapat kita, hot takes, nggak tahu hot takes atau enggak sih, tapi ya pendapatnya kita agree or disagree seputar superhero film gitu ya. Oke, let's go. Ya akhirnya bikin lagi. Kemarin sempat off dulu ya. Lu sempat sakit, gue juga. Habis itu gue juga sakit. Iya, ketularan masalahnya. Makanya tapi ya udah kita bakal lanjut lagi. Dan kenapa gue pengen bikin ini? Karena baru-baru ini sih gue langsung pengen bahas aja sih. Di announce sama James Gunn pastinya. It's a big one. Yaitu adalah film sequel Superman, Man of Tomorrow. Cepet juga sih ini James Gunn nih kerjanya. Masalahnya Superman aja yang pertama itu baru ya sekarang berarti udah 3 bulan ya. 3 bulan lalu cuy. Tiba-tiba udah di-announce guys. Dan gak cuma announce bakal ada sequel enggak. Tanggalnya 2027 rilis. Even dia nge-commission gambar dari Jim Lee. Iya, Jim Lee yang bikin. Jim Lee itu 3 artis. 3 artis ya. Si Concert sama Holt juga ngepost. Iya, Nicholas Hoult juga ngepost gambar itu dan itu gambarnya beda-beda. Dan yang gambar ya itu Jim Lee. Jim Lee itu ya salah satu. Sebenarnya bukan Jim Lee doang, tapi gue lupa doang ya. Iya, yang terdepan kan si Jim Lee kan, gue juga ngeliatnya yang Jim Lee doang sih. Mantan editor in chief DC. Iya makanya. Oke, mungkin kita langsung bahas Superman Man of Tomorrow dulu kali ya. Gue pengen bahas dulu sih. Beberapa news lah ya yang udah dikasih tahu gitu bahwa ya ini film sequel Superman tayang 2027 pastinya. Kita ngelihat di gambarnya itu ada Superman dan sebelahnya Lex Luthor dengan armornya dengan power the suit. Armor suit terus mulai banyak spekulasi ya ini maksudnya gimana gitu-gitu kan. Banyak juga yang komen kayak apakah musuhnya bakal Lex Luthor lagi gitu-gitu kan. Dan gue sempat denger gitu ya di interview James Gunn, gue liat nemu videonya gitu. Katanya emang this is not just about Superman tapi heavily it's about Lex Luthor juga untuk film ini. Ya itu penasaran sih maksudnya apa ya. Kalau lihat di 3 gambar yang dipost juga dinamiknya beda-beda. Nah itu juga tuh. Ada yang berantem, ada yang kalau yang dipost sama James Gunn kayak sebelah-sebelahan. Iya, sebelah gini kan. Kayak nge-unscrew. Oh iya ada gambar ada obengnya obengnya itu. Ada yang copot itu ya.
Kayak bikin apa namanya bantu bikin kali ya. Itu juga jadi apakah ini bakal team up movie kayak body cop gitu? Karena kan ada lawan yang lebih besar, bisa aja sih. Menurut lo apa kemungkinan? Menurut gua ada musuh yang besar atau mereka ya Superman bakal lawan Lex Luthor lagi? iya, menurut gua sih kayak bakal pasti ada musuh. Ada apa? Ada musuh lain. Ada musuh lain pasti. Ya. Main one. Ya. Siapa? Karena gue cuma punya satu nama yang muncul. Sama, gue juga. Iya siapa? Brainiac. Iya Brainiac. Sama. Jujur yang pertama kali apa ya gambaran gua pas di announce sebenarnya it's okay buat gua kalau Lex Luthor lagi musuhnya dan ya dia jadi musuh utama lagi karena kita ngelihat armor suitnya ya pasti itu buat ngelawan Superman jadi bakal ada their fight scene mereka berdua dengan itu gitu jadi menurut gua gak ada masalah kalau Lex Luthor lagi tapi ada villain lain yang mungkin Lex Luthor plan minta bantuan untuk ngalahin Superman gitu dan gue mikir Bizarro sih sebenarnya. Gue sempat mikir apakah Bizarro would be a good choice karena kita udah tahu Lex Luthor melakukan cloning Superman jadi kenapa nggak ada yang gagal. Jadi itu juga menarik atau bisa jadi team up juga karena James Gunn bilang ini kisah tentang Lex Luthor juga dan tidak menutup kemungkinan team up dan kalau team up pasti musuh yang lebih besar dan siapa lagi kalau bukan Brainiac the brain himself. Iya, apa kalau? Iya, menurut gue sih karena kita ngeliat di gambar Lex udah pakai power suit tuh, ya pasti hal yang dia lawan juga harus kuat banget untuk dia perlu pakai itu. Dan kalau emang jadi team up sih, menurut gue Lex tuh walaupun se-egotistical, prideful dia dan benci dia sama Superman tuh dia masih orang Metropolis. Dia masih cinta Metropolis. Jangan Metropolis, dia masih manusia dan penduduk bumi. Kalau musuhnya Brainiac itu dia mau ngancam bumi planet tuh mau diambil pasti. Ya mungkin Metropolis dulu ya, tapi iya mau nggak mau, maksudnya dia pasti akan lindungin bumi lah. Dia tuh tiap kali jadi baik tuh biasa dia cerita kayak Injustice di Forever Evil di Injustice itu di War. Basic War Dark Side War yang udah hancur kan selalu kayak kalau bumi udah terancam tuh dia kan akan jadi baik makanya kecuali itu kalau musuhnya Brainiac ada juga yang bilang apakah kecepatan musuh Brainiac karena mungkin gue juga paham sih karena kita pengen lihat the full gang not the Justice Gang tapi the Justice League kita mungkin pengen lihat ada Batman udah ada lawan Brainiac mungkin lebih pengen lah gitu tapi bisa juga sih karena Brainiac kan juga musuh dan Superman kan juga ada kaitan sama Krypton biasanya. Kan dia koleksi kota-kota yang dia dan Krypton salah satunya. Dan Kandor itu kan rumahnya si itu, kampungnya si Supergirl yang dia punya. Kandor. Iya. Kan kota rumahnya Supergirl. Dan juga maksudnya ya Brainiac musuhnya Superman gak ada masalah sih buat gua dan kita udah ada Supergirl, Superman dan Supergirl udah cukup mungkin buat lawan Brainiac. Ada Justice Gang, kita nggak tahu mungkin ada Green Lanterns yang lain kan ada serial Lanterns tuh. Dan menurut gua kalau misalnya Brainiac jadi musuh Justice League ke depannya, musuh Superman siapa lagi? Karena nggak banyak musuh Superman ini masalahnya. Metal, Parasite. That's a small scale. You already got Lex Luthor dan dia udah punya itu si Ultra Human terutama sih yang gorila putih. Itu juga kurang gitu ya guys. Siapa lagi musuh Superman yang besar? Jadi Mongol. Iya sih. Iya. Mongol bisa sih. Mongol bisa. Cuman Lobo bukan musuh sih. Bukan musuh. Lobo tuh. Lobo tuh guest star ya. Lobo tuh gaslighter ya. Pengen banget ada Lobo. Dan katanya kan ada di. Nah itu rumornya bakal ada di Supergirl tuh. Iya. Dan kayaknya rumornya mulai true deh. Valid nih makanya itu menarik. Gue pengen banget sih ada Lobo. Iya. Apa ada lagi Man of Tomorrow? Belum masih baru banget soalnya. Masih baru di announce. Dan kita belum tahu roles-nya Jimmy, Lois gitu itu bakal segede apa ntar kan. Iya katanya juga bakal lebih besar juga tuh Lois Lane itu maksudnya tetap akan ada role yang besar lah gitu. Iya. Which is good. Gue pengen tetap ibaratnya Superman family ya orang-orang di cerita Superman including Justice Gang. Oke, sekarang including Justice Gang tetap ada dan tetap punya peran yang besar lah gitu. Jangan sampai jadi side karakter atau apa. Oke, mungkin kita langsung bahas satu persatu sekalian ya guys ya.
kita bikin itu tuh list pop or flopnya. Iya. Oke, let's begin pop or flop. Jadi sebenarnya ini aja sih, kayak kita juga sekalian nge-ranking kayak misalnya di pop nih. Yang menurut nih kita berdua ya, by the way, menurut kita berdua mana yang kemungkinan paling bagus, paling berhasil. Itu kita ranking juga di pop, dan mungkin ada yang menurut kita bakal gagal juga kita ranking. Kita lihat sih, bisa jadi nggak ada yang flop juga bisa juga. Bisa juga ya. Nggak ada yang pop juga. Nggak tahu. Gue jujur nggak tahu pendapat masing-masing, pendapat gue juga belum tahu kan. Oke, mungkin kita satu-satu ya. Apa dulu ya? Supergirl kali ya. Kita yang masuk 2026 dulu ya, tuh. Iya. Yang paling soon bukan sih? Iya, yang paling soon dulu. Ini chronological order kayaknya. Oh, boleh deh, boleh ya. Okay, Supergirl itu Juni 2026. Iya, kita udah sempat bahas di video sebelumnya gitu ya. Menurut gue cerita yang baru, gue nggak tahu apakah orang bakal langsung mengerti dan deket gitu ya, karena ini benar-benar konsep yang totally new, mungkin totally kan new. Bukan yang kayak Lex Luthor, Metropolis atau nggak ada. This is like new stuff. Ini Supergirl di tempat unfamiliar, tempat yang nggak familiar untuk diri dia juga. Jadi gue masukin Supergirl sih pop. Menurut gue bakal berhasil, tapi nggak yang paling atas. Kita lihat nanti. Tapi let's say I put it number 3, nomor 3 pop sih. Nomor 3 pop. Kita mesti nge-rank. Kita langsung nge-rank. Oh shit. Tapi nggak apa-apa, kita tentuin dulu ya pop flopnya. Kita pop atau flop sih. Iya dong. Kita tentuin dulu lah pop atau flop. Menurut gue pop, karena baik lagi, kalau ada Lobo, oh shit, I'm gonna love that. Come katanya. Orgasm. Terus kata James Gunn, ini juga di recent interview, yang main Supergirl si Emilia Alcock. Dia bilang it's the best casting I've ever done itu kan sih. Iya itu exactly. makanya gue juga nih hype-nya udah ada. Jadi episode kemarin juga ngomong gitu. Lu bilang gitu ya. Kayak perfect casting. Kenapa? Cakep. Kenapa? Cakep. Menurut gue juga kayak akan ngepop karena bawaan Superman juga sih. Oke. Karena kayak film kedua di TCU, kayak momentum dari Superman cukup lumayan kuat. Kayak Superman receptionnya positif. Ini di general public yang gue denger lah. Jadi kayak at least bakal, kayak yang lo bilang, mungkin gak bakal se-ngepop kayak billion dollar movie gitu. Iya, itu juga kita bisa bahas juga tuh kemungkinan penontonnya. Kayak sih akan bagus sih resepsi gitu. Iya. It's gonna be a good watch lah. Kayak direksinya jelas, kelihatannya udah mereka punya visi. Dan udah tahu mau meletakkan karakternya di mana gitu. Iya, apalagi udah di plan, terus based on what komik juga udah jelas gitu kan. Jadi kayak bakal ngepop menurut gue. Oke, Supergirl taruh dulu di pop ya, tadi ini gue taruh nih. Oke, next, this is it. Kita sempat bahas juga ini Spider-Man Brand New Day. Oke, let's go. Ini baru misteri. Let's go. Nah, ini gue gak tahu nih gini. Oke. Spider-Man Brand New Day. Maksudnya Spider-Man guys, gue ya personally gue pengen lihat Spider-Man yang finally untuk versi Tom Holland have a actually Spider-Man own his own self story, mana bahasa ya, bukan itu, ada his own story. Bukan Iron Man gitu kan. Ada Nick Fury Mr. Strange. Taruh gue dulu ya. Terus ketiga multiverse dan musuh yang lama-lama. Ayo ceritanya Tom Holland sendiri. Ya kan dia udah dewasa nih. Oke, terus bertemu dengan villain sendiri, membuat musuh sendiri juga yang mungkin dia temuin gitu-gitu ya. Itu yang gue pengen gitu, dan struggling dia. Balik lagi sih Peter Parker yang kayak di film-film sebelumnya, entah itu di Andrew Garfield atau di Tobey Maguire, pasti kan ada his own life struggling gitu, bukan masalah hero stuff doang gitu. Itu sih yang gue pengen lihat. Tapi masalahnya yang dari rumor-rumor nih yang udah ada, ini banyak banget nih yang bakal muncul. Ada Hulk, ada Punisher, ya kan, ada si Helena. Ada Helena. Ada si Helena. Baru inget. Ada Yelena, musuhnya katanya ada Scorpion. Menurut gue Scorpion bukan musuh utama. Iya, kayak gue juga gak tahu musuhnya siapa. Itu ada itu musuhnya dari Severance, yang orang hitam. Ya, itu juga udah di cast. Gak tahu jadi siapa. Si Mr. Milkshake. Atau enggak sih, mungkin orang-orang bilang dia bakal jadi itu yang di Daily Planet. Di Daily Bugle. Di Daily Planet aja. Yang di Daily Planet yang bawah kayak second command-nya si J. Jonah.
Oh iya, sama J. Jonah Jameson harus, Iya, harus ada dan role-nya harus ada. Ibaratnya bukan side story mungkin ya antara J. Jonah dan Peter Parker yang atau Spider-Man lah, yang dia coba jatuhin Spider-Man ya, brand Spider-Man gitu. Brand. Iya, kayaknya sih menurut gua yang kayak yang lo bilang tadi, Peter Parker ini kayak rada efek dia ke lingkungan. Kan misalnya kayak yang kayak Spider-Man yang lama, si Andrew atau Toby, hal yang dia ketemukan tuh kayak konsekuens dari yang lain kehidupan dia gitu. Oh, maksudnya yang Maguire. Oh iya, sedangkan yang Tom Holland kan bukan karena dia. Iya, kan biasa karena dari karena Avengers atau apa. Jadi Vulture. Iya. Itu ya yang lain. Iya. Jadi kayak bukan karena Peter gitu. Atau Doctor Strange ya. Ya walaupun karena dia juga, cuman ada ini Doctor Strange. Jadi gue pengen Peter yang ini lebih punya efek ke kehidupan. Him being Spider-Man. Him being Spider-Man lebih punya efek ke lingkungannya gitu. Kayak gue pengen aspeknya tuh di highlight lagi. Iya benar. Makanya. So I'm leaning towards actually. I'm leaning towards flop. Oh ya. Bro, berdasarkan yaitu news yang banyak banget. Iya. Karakter yang bakal banyak. Ekspektasi gue rendah jujur. Iya. Ya itu ini kebantu sama MCU akhir-akhir ini juga sih. Iya, pakai MCU yang sekarang kan juga guys. Not the best sih belakangan ini. Walaupun 2 film terakhir oke lah, Thunderbolts sama Fantastic Four. Iya, oke. Jadi this is Spider-Man, bro. For the sake of the MCU, gue bakal taruh ini di pop. Oke, berarti beda nih. Karena kelihatannya sih MCU udah mulai ngedial back skala proyek mereka lah, biar nggak overspend, nggak mubazir lah, bikin ini kiri kanan banyak banget tanpa setup kan. Jadi mudah-mudahan film ini, dan ini kan kayak the last film sebelum Doomsday. Itu gue juga bingung tuh. Iya. Jadi mudah-mudahan ceritanya bisa, walaupun gue pengen kalau film ini sama nge-setup Doomsday, menurut gue sih nggak usah, kayak bikin cerita Peter aja. They're gonna do that. Iya, makanya bakal ada siapa sih, Hulk, bakal ada. Iya, pasti akan ada gitu. Hai, oke, ini ada dampak mah. Gue nggak tahu. Oke, yang gue bikin konflik adalah Hulk sebenarnya. Hulk ngapain di situ? Ya mungkin ini Bruce Banner bukan Hulk. Professor guest lecturer at Cambridge. Gue nggak tahu di sekolah mana. Masih. Actually, itu mungkin lebih mending sih. Gue menurut gue lebih mending Hulk itu cameo. Iya, at MIT. Jadi nggak tahu. Iya, Profesor Hulk aja dia ngajarin aja guys. Jadi gitu. Bukan Hulk, Banner aja. Banner oke. Tapi kan Hulk udah normal jadi Hulk. Orang juga ngelihat. Iya sih. Biasa aja, friendly. Menurut gua Hulk mending jadi cameo. Gue pengen Spider-Man aja. Gue tuh pengen hero-hero yang udah disebut itu kayak lebih kayak Justice Gang di Superman. Paling nongol aja gitu. Untuk Justice Gang masih lumayan besar. Ya kayak untuk yang ngepopulit New Yorknya lah gitu. Oke. Kan superhero kayak New York tuh kan kayak the central hub buat superhero kan. Jadi kayak jadi kayak paling it's Punisher kayak kayak cuma cameo dong. Oke, gua bisa ngubah ke jadi pop juga sih. Oke, karena gue baru inget yang foto behind the scene itu it looks cool. Dan yang dia practical swing. Iya. Jadi mungkin mereka kayak ingin memperkuat elemen yang lebih praktikal, yang lebih grounded lah. Lebih grounded. Yeah. Jadi oke lah, kita taruh pop juga deh. Gue pengen taruh di bawah Supergirl. Oke. Lu? Oke, bakal taruh di atas. Lu pengen taruh di atas? Oh shit, kayak sih sebagai nama Superman tuh lebih kuat dari Supergirl. Jadi orang bakal suka-suka juga ya. Oke, fine. Gue ikut. Harus sama. Ini nah pokoknya ini bakal jadi list yang kita lihat nanti tahun depan. 2 tahun lagi. Bener apa enggak? Ini bakal jadi time capsule. Iya. Tahu-taunya it's shit guys. Ini ibaratnya ekspektasi kita nih. Ini kan ekspektasi kita kan. Nanti kita lihat the actual filmnya gimana. Iya. Oke, Brand New Day ya itu sih gue cukup. Next, Clayface. Oke, untuk Clayface nggak mungkin flop menurut gue. Karena James Gunn udah mengiyakan yang tadinya nggak kepikiran bikin Clayface, tiba-tiba ada skrip yang dia bikin. Apa namanya? Bikin suka. Dia terus kayak oke lah. Bikin lah gitu kan. Dan genrenya juga menarik.
horror. Iya, horror. Superhero. Superhero horror. I don't think it's even counts. Yeah, it's not superhero, but I don't know. Ini Yeah, horror yang dibuat oleh DC. Iya, Kan kayak komik. karakternya aja dari karakternya dari komik DC komik gitu kan. Tapi genrenya horror, not a superhero genre. Kan kayak you sometimes forget kalau Marvel sama DC itu publisher, bukan superhero publisher. Iya, iya. Mereka kadang-kadang punya komik horor dan komik yang lain yang bukan Iya benar-benar. bukan superhero kan. Iya, kadang lupa juga kan. Iya. Jadi gimana? Pop or flop? I think pop aja sih. Cuman Iya. low, I'm put it low. Karena ya horor dan bahkan menurut gua orang juga bisa banyak orang yang bakal lewat sebagai orang yang mesti ngikutin superhero, apalagi Clayface bisa kayak agak lewat lah maksudnya. Bisa jadi malah mungkin menjadi hal yang bagus ya, orang awam bisa ngeliat film bisa, apa nih, bisa apa nih. jadi entry Tiba-tiba, point. Iya itu DC loh gitu. Iya, ada Batman. Oh iya. Nah, mungkin itu ada hal juga sih, will the comic element bikin kayak horor jadi nggak terlalu ngehit kalau orang tahu kalau ini di Gotham atau kayak nge-break immersion gitu. Nah, gue juga mikir tuh ini masalah seberapa horor mereka akan go to karena ini berdasarkan komik dan apa ya, DC. Dan James kan memang bilang setiap film punya feel masing-masing ya kan, punya sifat masing-masing gitu. Tapi seberapa jauh dia kayak seberapa apa ya, kayak dia ngejaga supaya ini tetap dunia yang sama, karena tetap dunia yang sama kan. Tetap bakal horor. Cuman itu sih maksud gua, pasti kan penontonnya adalah orang yang bisa jadi pencinta horor. Nah, maksud gua adalah apakah ini termasuk film horor yang bagus? Karena pasti akan ngejaga elemen dunia DC dan superhero-nya gak sih? I mean, we'll see ya. So kelihatannya sih ini produksi lumayan terisolasi dari yang lain sih. Iya. Dari kan lagi syuting kan, dari set picture segala macam juga vibe-nya kelihatannya beda banget. Oh iya, sama ini nggak satu dunia sama Batman ya, The Batman. Iya, sama Matt Reeves ya. Ya, menurut it pop, but di bawah. Gue juga bakal taruh di pop karena gini, film ini skripnya di fast track sama James Gunn. Oke. Dan budgetnya kayak nggak tinggi-tinggi amat. Soalnya kan low budget horror kelihatannya. Ya nggak low budget. Ya maksudnya untuk DC maksudnya untuk film superhero untuk film komik ini bakal low budget. Iya. Jadi untuk business standpoint untuk studio yang baru mulai, that's a really good call. Iya. Apalagi dan box office performance horror akhir-akhir ini kan bagus. Yes. Jadi untuk if you want money untuk studio yang lagi lo bangun, this is a good move. Iya, budget nggak gede dan mungkin pendapatannya kalau bagus bisa oke. Bisa. Dan appeal-nya juga horror nggak masih agak general lah. Kayak orang horror sebagai subgenre kan kayak lebih gede dari superhero gitu lah. Iya lah. Di kalangan consciousness. Makanya itu maksud gue. Di consciousness orang biasa. Ya, it's gonna pop. Iya. Oke, next. Ini lumayan menarik nih, Avengers Doomsday. Kenapa langsung ya? Hah? Abisnya langsung Doomsday. Ya. Holy shit. Desember 18 2026. Cepet banget anjing. Sumpah. Jadi Spider-Man Juli and then like 6 bulan itu September, Oktober, November, 5 bulan ya. Oh my god. Damn man. I am speed. Ngomong-ngomong Doomsday, kita baru lihat Dr. Doom kayak kemarin. Oh oke. Jadi baru di reveal ya first look-nya Dr. Doom. Jadi kayak kita lihat suitnya dia. Basically ada semacam kayak event di Shanghai. Dia kayak event merchandise gitu. Disney kayak. Sih. Oh Disney bahkan ya Disney. Dan somehow mereka memutuskan untuk ya udah ngasih lihat nge-reveal Dr. Doom ya. Ya Doom. Full armor. Kostumnya segala macam, the looks, walaupun gua nggak tahu apakah itu RDJ ya, karena badannya gede banget. Oh atau itu RDJ. Kan di Benz itu dia pakai muscle suit. Iya benar. Iya. Iya oke. Oke banget sih gua itu Dr. Doom banget. Iya. Bahkan kayak udah kayak pakai sihir gitu sih. Oh sihir ya. Dari, lu mikir dari hologramnya kan ada. Oh iya ada hologram. Iya. Kan dia udah pakai geser-geser. Iya. Kayak efek-efeknya kayak partikel hijau-hijau. Terus ada di hologram itu lu lihat nggak yang dia ngambil kayak tengkorak gitu ya? Iya ada anjir. Reference ke Thanos di komik yang Secret Wars. Oke, nah sekarang untuk Doomsday, here's the thing. Gimana ya, kayak
ini Dr. Doom nih dari mana? Kita nggak tahu. Ini banyak banget yang harus dicemplungin di film ini. Lebih banyak dibanding Infinity War, Endgame segala macam. Karena Infinity War kita udah tahu karakter-karakternya. Sedangkan Doomsday mereka benar-benar nyemplungin aja cuy. Ya kan? Tiba-tiba ada Dr. Doom yang nggak ada. Beda sama Thanos kan udah ada build up, build up gitu kan. Dr. Doom nggak ada. Terus karakter-karakternya juga karakter-karakter yang relatif baru diintroduce atau dari seri lain sih. Apa? Atau dari seri lain. Nah, dan itu ya Thunderbolts, Fantastic Four baru. Dan karakter-karakter yang dulu gitu ya, Fantastic X-Men. Ya Patrick Stewart jadi Profesor X lagi, Cyclops. Gak tahu dah. Ada yang jadi si Cyclops. Magneto juga balik. Magneto Ian McKellen. Iya, Ian McKellen juga jadi Magneto. They're like 100 man. Pas film keluar. Iya bro. They're ancient man. Ada si Jean Grey ada gak sih? Siapa? Mystic ada. Enggak, Jean Grey enggak. Oh, Mystic ada kan? Mystic sama Nightcrawler. Nightcrawler. Iya. Itu juga random menurut gua. Nightcrawler granted dia keren banget sih di filmnya. X-Men 2. Oh iya. Dan aktornya juga aktor accomplished banget sih. Iya, accomplished. Itu Nightcrawler oke banget. Yang akan di-relegate sebagai cameo. Pasti. Cuma maksud gua kayak itu juga random kan, X-Men ada timnya, Jean Grey, Storm. Ini apa? What is dynamic? Iya, makanya dinamiknya apa? Ini kayak characters. Ini kayak we're the heroes dari universe ini. Iya, ini kayak orang-orang sisa dari universe itu. Karena dihancurin sama Dr. Doom. Iya. Oh, bisa jadi gitu sih. Gambit, Channing Tatum. Iya, Gambit. Itu juga kita nggak tahu apa-apa. Kasian banget dia baru dari Void keluar berhasil. It's my time to shine langsung Dr. Doom. Itu Dr. Doom. Kasian banget. Terus apakah perannya besar, apa cameo lagi? Iya. Dan apa ya terlalu. Coba gini deh. Oke. Kan kita tahu lah Fantastic Four siapa aja, New Avengers siapa. Yes. Namain 5 anggota Avengers sekarang. Maksudnya New Avengers? No, like the main Avengers. Is there even an Avengers? Kan katanya ada di trademark. Ya who? Gak ada kayak Sam Wilson. Sam Wilson lagi bikin kan? Udah bikin katanya. Makanya namanya di trademark. Saya terakhir di Brand New Day kan. Oh iya, bisa di terakhir Brand New Day aku Brand New Day. Brand New World. Apa sih? Captain America. Oh iya, Kok Brand New World? Brave New World. Whole New World. Brave New World. Brave New World. Nah. So bad gue lupa. That movie so bad gue lupa ya. Ya dia mau bikin. Habis itu di Thunderbolts dia confirm dia udah bikin. Who? It's just me. Okay. Jadi gue udah nyoba ke Hulk ditolak, gue udah nyoba. Iya makanya siapa lagi ya? Ya paling dia. Mungkin Hulk. Oke lah, let's say Hulk. Strange lagi sibuk di Maklea kan di post credit scene dia. I don't think itu ada lanjutannya sih menurut gua. Let's say Doctor Strange. Iya. Sebagai Shang-Chi. Shang-Chi. Ini kayak baru di interview gitu di akhir film dia. Oh iya, Shang-Chi benar-benar. Terus juga di confirm Eternals tidak akan nggak nongol. Itu juga aneh banget, kayak let's just lupain. Iya, that's so weird. Padahal di dunianya itu ada kayak celestial. Iya. Yang bangkit itu kan. Iya, kayak what's big thing. Nah, forget about that. Terus lagi baru nyebutin 4 tadi. Miss Marvel ya, oke. Captain Marvel. Carol dihitung gak sih? Dihitung ya? Kan dia suka ikutan mitik. Si Carol. Iya. Terus Captain Marvel kan ada si Face Photon Phaser yang hitam. Iya. Lupa namanya gue. Thor? Oh ya Thor. Thor ada gak? Thor is retired bro. Retired dah. Oke. Mungkin ada tapi dia kayak udah pensiun udah. Iya makanya. Ngurusin anak. Itu juga belum di establish Avengers siapa kan? Iya makanya. Ya kan. Hal banyak banget belum. Dan pasti harus ada satu fokus karakter main karakternya, dan menurut gua bakal Dr. Doom sih. Iya pasti sih Dr. Doom paling safe bet. Yo, is the thing. Sorry. Semua karakter yang kita sebut tadi, gitu ya. Patrick Stewart, X-Men lah, atau Channing Tatum atau apa. Itu fan service. Gue selalu nganggap hal-hal seperti itu fan service. Iya. Sama kayak menurut gue mengenai Deadpool Wolverine, that's a fan service.
Iya. Ya kan, alasan gue suka film itu karena gue sebagai fans gue kayak di servis. Iya. Menurut gue cameo atau enggak, gue atau cameo apa enggak, tapi Channing Tatum jadi ini, Patrick Stewart jadi Profesor X, itu fan service. Dan gue jujur gue pengen ngeliat yang lebih original gitu sih sebenarnya jujur. Atau nggak climax film, kayak climax dari semua build up. Ya. Soalnya di film kayak nggak ada build up sama sekali. Nggak ada build up cuy. Oke, menurut gue flop. Tapi Secret Wars masih bisa pop. At least udah di build up sesuatu dari Doomsday. Paling kita mendapat sesuatu dong dari Doomsday harusnya. And then Secret Wars lebih oke. Tapi Secret Wars cuma setahun bedanya. Ini hancur. Ya flop aja lah. Gimana? Ya sama kayak gue juga. Let's say flop. Apa? Like bet on this movie is gonna flop. Ya harusnya bet on flop. Gue juga akan taruh di flop. Oke, kita taruh flop deh. Apa aja Doomsday guys, nih kan bakal dimunculin ya. Iya. Oke, you know what? Like, I bet on it. It's gonna flop. Kayak sih menurut gue nggak bakal jelek-jelek amat filmnya, tapi kalau kedepannya mereka mau, kayak banyak fans udah nunggu Dr. Doom on screen. Banyak kayak dan kayak cerita-cerita yang akan di based on yang akan jadi film ini kan juga kalau misalnya nggak bagus tuh jadi kayak miss opportunity banget gitu. Iya. Cerita menuju Secret Wars yang sebesar ini dan karakter yang fans Marvel mana yang nggak nunggu Dr. Doom. Dan kayak Dr. Doom dan RDJ sebagai Dr. Doom, gue nggak bisa lihat dia akan jadi kayak the main Dr. Doom untuk MCU ke depan selain film film ini. Wait, maksudnya kan dia Dr. Doom ya? Iya, tapi kayak karena ini RDJ gue gak bisa lihat Dr. Doom yang ini akan jadi kayak the main Dr. Doom. Jadi menurut lu bakal ada Dr. Doom lain? Maksudnya gimana nih? No, I think he'll die. Si RDJ? Iya. Terus ada Dr. Doom lagi next? Enggak ada. Enggak ada. Makanya gue bilang kayak ini bakal miss opportunity untuk bahkan aktor baru. Bahkan RDJ sebagai Dr. Doom, I think nggak tahu ya, ada sedikit service juga sih. Makanya. Karena orang jadi wih RDJ, tapi guys makanya men, konsepnya apa? Iya makanya. You know what, I think gue bisa kasih case lagi why I think it's gonna flop. And Marvel sebenarnya nggak begitu peduli pop or flop. Mereka cuman naro pemain-pemain yang tadi itu yang punya nilai nostalgia. Jadi orang pasti akan nonton. Ada RDJ, orang akan nonton. And it's gonna flop. Terus si Kevin Feige dia udah bilang, udah confirm setelah Secret Wars dia bakal reboot Marvel. Dia bakal mulai dari awal lagi Marvel. Makanya menurut gue dia emang naro aktor-aktor itu biar guarantee orang nonton gitu loh, biar kayak gue mau lihat gitu. Tapi the movie is gonna like just put everything into the pot. Put everything into the pot sampai dapurnya meledak. Iya, exactly. Iya. Jadi gitulah. So Avengers Doomsday flop. Flop ya. Iya. Let's say gini, gue punya analogi sih. Misalnya Spider-Man No Way Home. Oke? Iya. Dengar dulu. Spider-Man No Way Home is one of the best Spider-Man movie kan. Setuju apa enggak? Iya. Oke. Tapi kan ada nilai that nostalgia side yang ada fan service juga. Ada Tobey Maguire, Andrew Garfield, ada musuh-musuh yang dimainin sama aktor yang lama. Kan ada elemen sebagai yang nonton dulu kan kayak shit. Itu cuman bedanya No Way Home mereka ada pegangan Spider-Man, the heart of Spider-Man, nilai Spider-Man itu seperti apa tuh itu sebagai pegangan. Jadi ceritanya pun bagus gitu maksud gua. Ada Spider-Man yang classic, great power comes great responsibility. Masih ada focal point yang personal ke Peter sendiri. Jadi misal pun ada fan service atau itu semua, core ceritanya masih itu. Core ceritanya masih kuat. Kalau ini apa core ceritanya? Gue tanya, Avengers Doomsday apa core ceritanya cuy? Makanya weh. What? Nggak ada. Gue nggak tahu. Iya makanya. Iya nggak? Itu maksud gue. Jadi benar-benar gue ya sama kayak Deadpool Wolverine tadi kita bahas. Ada core-nya kan. Deadpool dan Wolverine itu dari value di kehidupan mereka yang Deadpool yang nggak diterima di mana-mana. Bilang mereka tuh outcast. Wolverine nggak diterima gitu-gitu dan mereka mencoba itu-gitulah. Ini siapa? Apa kita harus ngikutin? Semua udah masing-masing. It's a flop bro. Okay, you know what? Udah flop. It's cooked. It's cooked man. Kita masuk ke 2027. Oke, tadi Man of Tomorrow kita udah sempat bahas ya. Jadi mungkin langsung aja. It's gonna pop. It's a bit cepet. Tiba-tiba ini tapi ya
Harusnya sih James Gunn nih udah Cepet banget kan 2 cepet tahun banget, bikin asli, film. 2 tahun. Hah? Gila. Berarti kan pas di announce skripnya udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan apa namanya pre-production secara plan jadwalnya segala macam udah Iya. tinggal casting gitu-gitu. Maksudnya iya. Lu bakal taruh di mana? Jadi kita nomor 1 Brand New Day, nomor 2 Supergirl, 3 Clayface. Oke, gue taruh pop. Gue taruh di susah juga nih. Iya, ekspektasi kita nih atau prediksi. Brand New Day ya. Oh, kalau lu mikir atas. Gue mikir Superman and Spider-Man, like Superman, Spider-Man, Batman tuh kayak the big three. Iya pasti. Jadi kayak dan ekspektasi ini kan muncul karena Superman yang pertama. ya, Like how good it yang is. pertama resepsinya bagus. Dan kita bisa lihat juga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Makanya Film dari James Gunn sendiri. kita udah mengenal Lex Luthor-nya, Superman-nya. Jadi tinggal tinggal nge flash out lagi dunianya gitu kan. Kayaknya sih bakal di atas Spider-Man menurut gue. Oke, gue setuju. Kayak bakal di atas Spider-Man karena biasanya the best film of a trilogy itu yang kedua. Captain America Winter Soldier, Spider-Man 2, biasanya Dark Knight, The Dark Knight, yes. Karena semua homework yang harus dilakukan untuk nge-establish dunia itu di yang pertama udah selesai. Jadi yang kedua tuh bisa lebih nge-flash out, flash out karakter-karakter dan lebih bikin nambahin dimensinya lah. Ya, jadi gue akan taruh ini di pop. Pop nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Oke, setuju gue. Dan Man of Tomorrow bakal tayang Juli 9 2027. Let's go. Yeah. Oh damn, next year, cuy. Oh iya. Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Nah, ini juga udah dimundurin kayak kedua kalinya kan. Itu dia gue mau bilang. Ini bakal tayang Juni tanggal 25 2027 dan ini udah dimundurin 2 tahun nih. Jadi maksud gue ekspektasinya semakin tinggi sih karena benar-benar menggunakan waktu mereka dan oke kita yang penting bagus harusnya gitu ya harusnya. Dan mereka nggak ada ngejar kayak kita harus tayang tahun ini. Iya yang penting oke nih ini kita siapin dulu ini. Asal filmnya jadi dulu lah. Animasi juga sih harusnya jadi persiapannya pasti lama. Gue sih ini gimana ya? Ini tuh it's a must menurut gue. Guys, Spider-Verse 1 dan 2 tuh udah menurut gue one of the best dan gue personally the best animation movie. Nomor 1 gue itu Spider-Verse dan cuman gue nggak bisa benar-benar gue cantumin nomor 1 dan Untouched gitu-gitu karena belum selesai nih. Jadi kayak masih debatable kan. Ini harus bagus, harus nge-pay off. Itu dia bahasanya, harus nge-pay off Spider-Man Beyond the Spider-Verse ini. Itu punya number 1. Harus cuy. Karena kalau enggak waste of setup. Waste of setup. Setup segala macam jadi kayak oh no, it could have been the best. Judulnya bener kan Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Iya itu dia. Oh, I think gue masih inget nonton Spider-Man Across the Spider-Verse salah satu film yang experience nonton di bioskop. Gue paling berisik sih gue. Gue paling teriak-teriak nonton itu. Itu fun fact sih. Lebih dari Spider-Man No Way Home, lebih dari Infinity War, gue paling teriak-teriak di situ karena oh my god itu. Apalagi pasti ada cameo dari Toby sama Andrew juga kan di film itu. Iya sedikit kan. Sedikit kan. Menurut gue harus harus cuy kalau enggak. Dan also kayak mereka belum ada tanda-tanda kayak losing steam atau apa gitu. Ada masalah atau belum ada kasus kayak ada masalah atau skripnya diganti-ganti. Jadi kayak bisa sih. Nggak apa-apa deh di film. It's kalau misalnya ini ngepop, it's generational. Generational trilogy man. Oke, jadi sejauh ini di list kita pop nomor 1 Beyond Spider-Verse, nomor 2 aja Man of Tomorrow, habis itu Brand New Day, dan 4-nya Supergirl dan 5-nya Clayface ya. Dan di flop kita baru naruh Doomsday. Oke, next dua lagi The Batman. Oke. Part 2. They're taking their time man.
Yeah, yes. Good thing menurut gue sih. They definitely take that. I don't know for what, tapi yeah, they definitely Untuk ngeluarin The Penguin dulu. pengen dulu ya. So jadi untuk film The Batman Part 2 yang versinya Matt Reeves ya kan, bakal tayang Oktober 2027. Akhirnya setelah berapa tahun berarti ya? Dari 2022 ya. 2022 ya. Ini 5 tahun benar. 5 tahun. Cukup lama. Setahu gue tuh film emang harusnya kan standalone satu doang kan. Kayak mereka nggak ada plan buat bikin. Oke, itu gue lupa. Nggak ada plan buat bikin sequel setahu gue. Mungkin, iya gue lupa itu. Iya. Look, I don't want a Joker 2 situation. Iya, Joker 2. Enggak sih. Gimana dipaksa untuk bikin sequel kan? Enggak sih ya, Joker 2 enggak sih. Jadi asal ceritanya bagus akan ngepop. Soalnya kayak dari sisi production dan set design kostum gitu itu sih bagus banget. Ya asal tinggal ceritanya nih kayak kita belum tahu per detail sama sekali belum tahu musuhnya siapa. Tapi karena yang pertama bagus banget kayak bakal ngepop. Iya, film The Batman film mungkin film superhero dengan visual terbagus buat gua. Sinematografi juga. It's just the visual, the design and everything. The city, Gothamnya, kostumnya, terus the shot. Apalagi Batman yang mobilnya meledak. Oh, gila tuh. My God. Suaranya juga tuh gila di situ. Musiknya, soundtrack. Oh my God. Yo. Tapi di film yang pertama menurut gua elemen Batman itu nggak terlalu banyak. Maksud gua bukan Batman-nya doang, tapi maksud gua adalah dunia Batman, musuh-musuhnya, gadgetnya dia. You know, there's not a lot of that gitu, lebih kayak ini lebih bagus di visualnya, oke ceritanya juga oke, the action gitu. Cuman elemen Batman-nya gue masih pengen lihat lebih. Kalau misalnya The Batman Part 2 mereka pastinya sih sinematografinya sebagus itu dan mungkin lebih bagus dengan menambahkan elemen yang lebih banyak ya, entah musuhnya apa terus secara konsepnya di lebih lagi. Makanya sih gue pengen lihat sih itu kan yang pertama dia belum terlalu ngedevelop persona Bruce Wayne dia gitu kan. Nah iya. Jadi mungkin bisa lebih dikasih lihat. Dan gadgetnya sih gue pengen gadget apa kayak Batman menarik gitu loh. Dan ya gue juga pop sih. Dan Batman like the biggest comic character ever. Visualnya kalau udah bagus kan ya lu juga udah dimanjakan mata gitu. Kayak ya udah. Gue sempat ngelihat kayak gambar gitu ya. Ada kemungkinan apakah musuhnya Mr. Freeze. Look at this. Nih gue lihat gambar ini nih. Kayak IC nih. Lu so kan di akhir belum. Baru lihat soalnya di akhir film itu official. Nih IMDb. Oh iya. Damn man. Mungkin Mr. Freeze ya. Gue baru lihat. Oh my God. Di gambar IMDb ada so cool. topeng Batman dan dia kayak beku gitu. Jadi Mr. Freeze. Bayangin visual yang film sebelumnya kan dia lebih dark terus merah tone-nya gitu kan. Sekarang jadi dark blue. Enggak. I don't think it's gonna be bright. It's just like icy putih. Yo. Oke, yo let's go. Kayak The Revenant gitu kan. Iya. Bener. Warnanya Revenant bener. Honestly kayak di atas Man of Tomorrow juga. Kayak siapa? Di atas Man of Tomorrow. But it's Batman. Yes. It's Batman, dude. Ini kan masih sama-sama 2027. Iya. Ntar kalau di next episode kita ubah juga, gue tiba-tiba setuju. Iya. Terus tengah-tengah dulu ya. Oke, berarti The Batman nomor 3 ya. The Batman. Actually no, put it di atas Man of Tomorrow. Nomor 2. No. Yes. Enggak, maksud gue di sini. Oh. No, I disagree. Gak bisa Man of Tomorrow cuy. Man of Tomorrow. Fine. Superman, aduh menurut gue. Kalau gue ngelihat dari The Batman yang pertama dan Superman yang 2025 secara tim dan secara pacing juga gitu-gitu lebih enjoy nonton Superman gue. Nah karena itu ini kan perbandingan dari yang film sebelumnya gitu. Makanya gue taruh The Batman di bawah Man of Tomorrow karena kalau mereka basically the same only better dari film pertama, ini urutan gue begini. Gue bakal masih lebih taruh di atas Man of Tomorrow The Batman. Oke. Karena if you wanna sound cool, you're gonna bring up The Batman. Iya oke. Cool superhero ya Batman pasti. Anak zaman sekarang tuh pengennya kedengeran cool di internet kan.
Dan ya gue juga tahu, dan juga Batman pada pengennya yang realistis, grounded, Iya, karena Nolan change everything man. Itu kayak apa namanya, everything change When the Furniture. when Nolan create Dark Knight trilogy. Asli nggak, serius. Iya. Superhero itu berubah loh gara-gara itu menurut Iya. gua. Pandangan orang ya, karena mereka jadi pengen yang realistis, Yang gritty. Iya. Oke, terakhir. Avengers Secret Wars. Yeah, it's gonna flop. It's a gojo over, man. It's gonna flop. Ya. Listen, kita belum yakin apa aja Doomsday. Secret Wars kalau di komik basically semuanya ada di situ. Dr. Doom ngambil kekuatan Beyonder, terus Sama Molecule Man. Iya, Molecule Man. Yang di sini kayak sih akan diganti nama Franklin. Sama Franklin ya. Dan mungkin itu bakal muncul di Doomsday, udah dari Doomsday gitu. Tapi Secret Wars benar-benar universe lain ada. Iya. Iya. Gue agak lupa sih yang di komiknya. Gue baca. Kalau yang di komik sih itu basically cara Marvel di satu itu mau ngapus multiverse. Dia nggak mau ada multiverse lagi. Sebagai publisher maksudnya. Kayak in real life mereka nggak mau bikin multiverse. Jadi jadi Marvel karena event itu dibuat untuk bikin Marvel hanya punya satu universe, kayak main universe. Iya. 616. Which is sama seperti yang Kevin Feige pengen bikin. Literally. Jadi ini cara mereka nulis kenapa nggak ada multiverse lagi, semua dihancurin. Iya. Mereka cuma nyimpen yang kayak populer atau working kayak Miles Morales, Old Man Logan. Iya, ngeribut juga sih. Spider-Gwen. Iya, basically ngeribut dan ngecari pick lah. Dan apa namanya? Dan di situ kan ya semuanya ada. Semuanya ada ya. How mereka. Tapi kalau di komik mereka cuma fokus ke core cast doang. Mereka fokus ke Reed Richards, ke Stephen Strange, Dr. Doom, ya. Siapa lagi ya? Fantastic sih gue paling inget. Jadi ini main karakter ya basically. Main karakter ya Reed Richards. Kita Mr. Fantastic Pedro Pascal ini nih. Paling sih ini yang Mr. Fantastic terlemah anjir. Dan gak ada, dan kayak the reason kenapa dia bisa jadi MC-nya karena hubungan dia sama Dr. Doom. Iya. Di sini kayak kagak ada, belum ada. Makanya. Flop. Avengers Secret Wars gonna flop guys. I don't care. Dan alasan gue lagi kayak mereka banyak gara-gara multiverse akhirnya udah jadi kayak the big cliche, the big fad untuk banyak hal selain Marvel. Banyak orang jadi kayak pada capek sama multiverse. Dan menurut gue konsep multiverse yang MCU lakukan itu nggak terlalu bagus sih menurut gue. Eksekusi mereka dalam multiverse tuh nggak bagus. Jengki banget. Mereka bagus dalam melakukan konsep time traveling di Endgame. Itu menurut gue bagus banget. Tapi multiverse kurang di build up secara rapi sih, karena ada di Loki, ada di Doctor Strange, What If. Ada di What If juga ya. Kita awalnya pikir What If ya sekedar for fun, tapi I don't know. I don't know ya. Iya, bisa jadi canon juga kan gitu. Oke. Flop ya. Dan gue nggak peduli urutannya. Pokoknya Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars itu bakal flop guys, bakal gagal. Oke, ini list kita ya udah ya. Nanti kita bakal lihat setahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan gue pengennya sih nanti list ini bakal kita tambahin juga film-film lain ya. Iya, yang akan di-announce mungkin ke depan. Yang udah di-announce mungkin kita pengen lihat juga gitu. Jadi kita bakal melakukan pop or flop lagi. Untuk film-film lain juga, nggak cuma superhero guys ya kan. Karena banyak tuh yang kita sebenarnya sempat bahas ya, dan kayak oke ini benar. Ini kayak menarik sih. Nantilah di episode selanjutnya. Oke, itu dia pop or flop kita. So, moral of the story dari abu-abu MCU keluar Marvel yang baru. Abu-abu itu dari The Ashes of MCU. Iya. MCU dihancurkan ini. Ini filmnya harus jelek ya kan. Harus dihancurin dulu, baru nanti mulai lagi dari nol. Baru. And then we get the actual DC versus Marvel. Dua-duanya lagi jalan ya. Oke. Alright, itu dia. Nah, untuk selanjutnya kita bakal sedikit agree disagree ya. Oke. Ini sebuah games permainan. Jadi kita bakal nyebutin beberapa just random takes. Paling nggak sekarang kita coba dulu untuk seputar superhero ya, film-film superhero dulu. Nanti nextnya bisa just segala macam, apapun lah. Oke, let's go lah.
Ntar gue mau kencing dulu nih. Oke. Nah jadi oke. Ini gini guys ya kan. Jadi kita bakal masuk. Dan ntar lu. Kita bakal masuk ke segmen agree disagree. Harus Ya bareng dong. setuju ah. Harus bareng. Oke, kita bakal masuk ke segmen Agree or disagree. Oke. Oh, nggak bisa. Nggak harus. Bisa. Nggak harus banget sih. Dan basically ya kita bakal nyebutin sebuah pendapat opini, take gitu kan. Nanti kita bakal menentukan masing-masing agree atau disagree. Nah, ceritanya guys ya. Jadi kan gue minta ini ya semacam kayak sign agree dan disagree kan. Basically cuma buat gini nih. Iya. Gue minta dia bikinin kan. Iya man. Art director. Mari kita lihat hasilnya nih, guys. Ini yang Evan bikin. Oh my god. Oh my god. Itu too big. What the hell, bro? bisa. Ya susah. Kebalikan jadi ya. Balik lagi juga. Ya man. Don't sampai ruin the set. Nice line. Nah, ide kita harus besar. Oke, itu dia. Lu bilang apa? Ide kita harus broadcast dengan Enggak, bukan ya. Opininya harus opini tuh harus besar lah apa besar, lah. Ya udahlah. Ini kan agree or disagree man. Iya. Itu harus Padahal setelah lu tuh harus keras kepala. Iya, padahal setelah agree kenapa? Karena apa ya? Karena atau jangan agree pas disagree gitu. Kenapa aku disagree? Emang gitu. Enggak tahu. Enggak yakin. The hell. Oke, let's go. Alright. Di paha gue kayak muat. Oke, bisa. Oke, ini dia. Ya, tapi ini dari kita dulu ya. Ini baru dikit dulu lah, kita percobaan nih, ya kan. Iya. Damn. Kita percobaan dulu, nextnya Bisa kalau contekan di belakang ini. iya benar juga. Nextnya kita mungkin ada satu episode yang lebih banyak lagi takesnya gitu kan. Iya. Ini dikit dulu. Soalnya hanya segmen. Kalau misalnya next bisa satu episode game doang gitu. Iya, ya fokus ke situ ya. Oke. Dari siapa dulu nih? Gue dulu ya. Oke. My take ya. Jadi gue Iya. bakal nyebutin nih. Oke, Iya. pertama Superman yang 2025. Oke. Superman adalah project film superhero terburuknya James Gunn. Agree atau disagree? Oh, you're starting pretty big. Oke. Habis tadi meripik. Iya. Maksudnya film superhero kan? Iya, kayak James Gunn bikin ya banyak. Banyak. Banyak film indie gitu itu banyak deh. Iya, superhero aja. Oke. So Iya. what? We got kita agree disagree dulu lah. Oke. Lu Iya. pikirin dulu boleh. Cause James Gunn made good superhero. Yeah man, he doesn't miss. Iya makanya jadi kayak Superman pun yang sebagus itu, is it the worst? Bukan berarti buruk ya film Superman, cuman Iya. oke terburuk. Oke, agree or disagree? Gue gini aja nih, gue angkat Iya, kan yang mana. 3, 2, 1, let's go. Oh my god. Oh wait, no. Yeah, gue ganti. I agree. Disagree, sorry. Disagree, Disagree, kan? ya. Ntar dulu, yang bener. Iya, Disagree kan, gak terburuk kan. Gue baru ingat sesuatu. Gue ganti. Oke. Gue baru ingat sesuatu. Oke. Karena gue juga menganggap film Superman bukan yang terbagus. Oke, kita rank deh. Kita ranking film James Gunn superhero. Jadi kita ada apa ya? Superman, Guardians of the Galaxy trilogi, Super. The Suicide Squad. Mati susah soalnya ya. Super Masih ini sih. Masih ini. Berarti 5 itu kan? 5. Iya. Menurut lo apa yang di bawah Superman? Menurut gua tahu nomor 1 gua itu udah gampang. Iya, itu juga gampang. Tapi My poster right there, Guardians of the Galaxy Volume 3, the best. Gua dulu ya. Iya. Gua bisa ngerank. Nomor 1 film James Gunn terbagus gua adalah Guardians of the Galaxy Volume 3 pastinya. Iya. Terburuknya it's between enggak. Terburuknya Guardians of the Galaxy 2. Itu terburuknya. Iya, gue juga baru ingat itu. Iya. Jadi itu. Dan di atasnya gue bakal taruh The Suicide Squad. Terus atasnya lagi, nah ini yang gue sulit nih antara Guardians of the Galaxy 1 atau Superman. Iya. Itu yang gue kesulitan sih. Mungkin karena recency bias, Superman nomor 2. Guardians of the Galaxy pertama ya nomor 3. Iya, lu? Gue cuma tukar Superman sama Guardians 1. List gue sama sih basically. Oh, lu list gue sama tapi gue taruh Superman di atas di bawah Guardians 1. Oh iya, oke. Berarti sama ya? Kayak mirip-mirip. Ya, oke. Ya. Itu dia. It's simple enough.
Ya simple right. Not that big, come on man. Gampang masih gampang ya kan. Film Jasmine bagus-bagus. Iya. Oke, lu. Gua magic user di Marvel. Ini gue ngomongin di luar film kayak di komik juga. Oke. Include komik. Magic user di Marvel jauh lebih kuat dari DC. Magic user di DC. Gue ngomongin kayak Konstantin, Zatanna, Dr. Fate. Dr. Fate ya. Mari kita sebutin yang main one aja. Kita nggak ngomongin the gods atau apa. Iya, bukan kayak superhero-nya ya. Iya. Pasti susah banget cuy. Marvel kayak ada Doctor Strange, Wanda itu masuk ya. Strange, Wanda, Doom ya, sure. I mean dari 3 itu aja udah gila sih. 3 itu ya. Clea, the Ancient One. Ancient One. Tapi bukan main sih ya. DC ada Wong. Sure, Wong. Terus siapa namanya musuhnya Doctor Strange yang Serius. Siapa? Yang iri. Mordo. Iya. Iri. DC ada Zatanna, Zatara, sure. Faust. Kalau lu masukin Ancient One, DC masukin The Wizard. Shazam. Yeah. No, The Wizard. Yang iya sih, yang kekuatan kan. Iya. Ini gue juga lama nih susah. Oke langsung lah. Oke. Ini susah nih karena nggak tahu gue. Oke, let's go. MCU Magic lebih kuat. Marvel Magic lebih kuat. Iya, lebih kuat dari DC. Oke. 3, 2, 1. Let's say yes. Anjir. Oke. Kenapa gue bilang? Mungkin lu bisa lebih tahu sih karena lu yang naro opini ini, lu udah mikirin pasti kan? Gue gak mikirin sebenarnya. Gak mikir. Scarlet Witch sih gila sih, dia tinggal bilang no more. Iya makanya itu yang gue mikir kayak belum ada event kayak gitu di DC. Iya lagi. Kayaknya gue salah deh. Kayak gue cuma karena Dr. Fate sih sebenarnya. Dr. Fate dia punya peran yang jauh lebih besar dibanding karakter-karakter Marvel yang kita sebutin. Menurut gua, I mean he's like. Kan The Spectre juga bisa. Yeah, kuat banget sih. Spectre masuk gak kalau Spectre? Dia magic nggak ya? Tekniknya dia kan kayak dewa gitu. Dewa, iya masuknya udah godly sih. Nah Dr. Fate menurut gua perannya aja sih. I mean he's Fate dan nggak tahu ya perannya lebih besar dibanding Sorcerer Supreme dan mungkin dia bisa nggak tahu sih. Karena Dr. Fate kalau gua jujur Dr. Fate. Tapi gua bisa agree juga sih dengan Scarlet Witch. Bro, Doctor Strange is so strong. Kalau di komik di Infinity Quest, Thanos bikin kayak list hero-hero yang dia paling nggak mau lawan. But gue belum pernah lihat kayak power of magic user di DC itu konsekuensinya sekalamatus kayak No More Mutants atau Witch, atau yang menghilangkan semua mutant. Atau even Strange juga di komik OP banget, dia bisa. Gue tahu casually nge-warp reality gitu. Gue tau Doctor Strange itu masalahnya dia benar-benar pasti ada jalan keluar, dia pasti ada entah spell atau apa. Iya makanya. Tapi sorry itu saya yang magic user DC kenapa? Lebih keren karena Konstantin. Konstantin, sure ya. Konstantin, Zatanna, Etrigan keren semua kan. Konstantin aja kan lebih cool, lebih keren. Doctor Strange is weirdo. Nggak, apalagi di Spider-Man No Way Home. Poorly mustache. Iya. Nggak. Konstantin has like drip man, swag. Jadi gue dengan Oke, ini simple lagi. Gue masih seputar film sih kalau gue. DCU James Gunn udah lebih bagus dibanding post Endgame MCU. Alright, okay. Alright? Yeah. Okay, let's go. 3, 2, 1. Balik. What? You agree? Agree. Oh shit, I expect. Ntar lo, jadi maksud gua, kalau gua disagree. Post Endgame itu maksudnya everything setelah Endgame. Post phase 5 ke atas kan? Iya. Nah gua nggak bilang diakumulasiin rata-rata ya, maksud gua in general kan? Enggak, yang bagusnya. Jadi DCU bagusnya itu udah lebih bagus dibanding yang bagus-bagus di post Endgame. Iya. Itu kenapa gue bilang disagree. Ya mas, menurut gue apa yang dilakukan DCU bagus-bagus, cuman belum ada yang menyentuh beberapa film doang sih sebenarnya. MCU yang post Endgame itu lama tuh masuk ke Galaxy right there. Yeah man. Itu karena itu terus jadi lupa apa lagi gue udah pikir. Post Endgame apa lagi sih? Ada No Way Home. No Way Home. Spider-Man No Way Home. Ada Thunderbolts nggak terlalu ini sih ngalahin tapi.
Fantastic Four. Fantastic Four, yap. Deadpool, Wolverine. Kalau lo itu MCU ya. MCU, itu MCU gitu ya. Iya. Gue disagree. Ya, dan although Superman sebagus itu, Peacemaker sebagus itu, tapi belum menyentuh aja sih buat gue. Ya. Kalau gue sih lebih ngomongin secara kohesif aja sih, cohesion. DCU bagusnya tuh jadi terasa consistently across the board gitu. Sorry. Bagusnya tuh rata gitu. Nah itu ya, itu gue setuju sih. Maksudnya bagusnya rata. Belum ada yang jelek sih sebenarnya. Ya lo kalau itu dari kan tekniknya dia kan dari The Suicide Squad sekarang. Maksudnya belum ada yang jelek. Iya, belum ada yang jelek. Iya, gue juga setuju sih. Ya ini agree to disagree juga sih. Setuju juga. Karena DCU emang belum ada yang jelek gitu. Iya. Ini terakhir deh, gue juga gak banyak ternyata. Iya. Selanjutnya gue juga nulis sebenarnya Spider-Verse. Oh enggak ini boleh deh. Spider-Verse. Artinya Across the Spider-Verse dan gue lupa lagi. Into. Oke. Right. Spider-Verse dan Spider-Man adalah film Spider-Man terbagus. Berarti itu dua doang. Maksudnya lu gabungin itu dua? Iya, gue gabungin. Atau lu lebih bagus Across Spider-Verse kan berarti? Iya. Ya itu dua itu lo gabungin dua itu lebih bagus dibanding itu film Spider-Man terbagus. Oke, ya. 3, 2, 1. Oh shit. Oke, jadi lu udah lebih mending Spider-Verse dibanding Spider-Man 2. Ya. Kan itu doang kalau gue. Oh itu doang. Yang bikin gue agak bimbang kan. Agak bimbang itu. Ya, sama. Oke. Karena definitely lebih bagus dari semua yang Tom Holland dan Andrew Garfield. Iya. Jujur aja. Gue mending tinggal yang Spider-Man 2. Tapi oke. Alright, that's it ya. Oke. Soalnya kalau menurut gue, kalau lo mau paham core Spider-Man tuh lo dapat banget dari dua film ini. Iya. Karena lo juga dapat banyak perspektif Spider-Man lain. Setuju. Dan puas banget sih. Iya. Banget yang dicemplungin di situ ya. Spider-Man 2 is just a very solid good story. Iya. Tapi satu cerita, satu villain. Alright. Terakhir gue deh. Habis itu ya lu lebih komik gitu kan. Iya. Terakhir ini oke guys, ini waktunya to seal the deal. Wah, apa coba maksudnya? Untuk menentukan the debate. Langsung aja nih dari kita berdua. Takutnya masih ada yang membahas kan. You ready? Ya. David Copperfield Superman lebih bagus dibanding Henry Cavill Superman. Di rumah dikunci kan? Apa? Di rumah dikunci kan? Nggak ada yang bisa. Nggak ada orang bisa lompat masuk kan? Aman-aman yuk. Oke. 3, 2, 1. Yes guys. Stop. Stop comparing man. Stop comparing, oke? Soalnya jujur, gue kan bikin video-video di TikTok gitu ya, itu masih banyak banget yang iya Henry Cavill lebih soalnya menurut gue masalah gue cuma ya Cavill Superman kurang banyak material di mana dia bisa shine sebagai Superman di Zack Snyder. Ya semua film dia. Oh semua film dia. Oke. Cuma Man of Steel doang man yang di mana dia sorotannya. Oke, kalau gue sih sebenarnya balik lagi sih core. Ya dan gue gak ngerasa kalau itu yang gue pikirkan kalau gue mikir Superman. Iya, Man of Steel ya. Bukan masalah kayak in general kayak DCU. Karakternya si Cavill pas di Justice League juga dan BVS gitu kan. Iya. Walaupun ya Man of Steel menurut gue film yang oke, bagus. Cuma sisanya aja gitu. Tapi terlepas dari film itu bagus atau enggak, balik lagi sebagai Superman dan esensi karakter Superman itu apa itu tidak dicerminkan di karakternya Henry Cavill gitu yang dia dilihat sebagai god sebagai karakter yang godly beyond earth beyond human terus dia yang kayak bingung gitu kan dia siapa kelamaan gitu sedangkan yang David Copperfield dari awal dia udah tahu bapak ibunya siapa real Papa Ken gitu kan itu orang tua sebenarnya gitu. Dan dia suka band apa itu udah deket banget dia literally hidup di bumi semua hidup dia ya itu dia kenapa harus mikir lama gitu kan itu Cavill kan gitu mulu dan wajar lah dia bingung bapaknya sendiri nyuruh dia ninggalin bus sekolah tenggelam. Iya terus bapaknya mau kena tornado mau nyelamatin jangan gue juga bingung sih.
Pak ini kan saya punya kekuatan nih. Yeah, what do you want me to do, man? Gak usah. I can do this. Gak usah. Oke. Kocak. Hebat. Terus juga ada satu scene gue pengen bahas aja sih. Heeh. Yang orang bilang kayak aura Iya. farming yang Superman di film BVS ada bom meledak. Oh iya. Iya kan keren gitu kan. What the hell man, itu bukan Superman anjir. Superman harusnya nyelamatin semuanya atau kayak Dia at least bisa gerak loh di kayak ledakan bom tuh nggak lebih cepat dari Superman. iya, apalagi dia bisa gini-gini mending jalan. Siapa yang bisa diselamatin? Iya, evakuasi men. Kayak bom meledak tuh bukan akhir cerita dari serangan bom. Iya. Kasihan lu mesti evakuasi orang, terus mesti tiup lunas, iya, pas bisa tiup iya, kayak apa. Terus juga pas bom meledak kan bisa kelihatan set. Nah, apa gitu loh maksud gue. Habis itu dia kabur. Iya, habis itu kabur. Pas meledak kan ada orang-orang demo itu kan. Iya, langsung kabur lagi. Langsung kabur. Oke. Shield. Oke. Dan enggak ada lu ya? Lain. Iya. Ada 2 ya, lu berapa? Tunggu lagi. Oke, itu udah that's it guys. Itu Ya. pendapat kita berdua jadi enggak usah. Oke. Ini berhubungan Superman lagi nih. Oke, let's go. Out of the big three superhero maksud gue tuh Superman, Batman, Spider-Man. Oke. Big three superhero. Superman is by far Jauh, the lamest villains. Oke, punya musuh Paling nggak memorable. ya dari dia itu easy sih. Yuk, Oke, yuk. 3, 2, 1. Easy banget. Oke, ini gampang banget. Gampang banget. Jujur gitu gampang banget. Itu Jujur kayak undebatable. coba lu namain 10 villain Superman. Iya. Bisa sih gua. Iya, Cuman sulit. Iya, sulit kan. Itu mentok kayak. Kalau bandingin sama Spider-Man, Batman. Lu Spider-Man tinggal mikir Sinister Six udah dapat 6. Iya. Dan sisanya mana yang enggak ada. Venom, Goblin apa gitu. Venom udah ada dunia sendiri, Venom, Carnage. Even dari yang minor kayak apa sih Mr. Spot juga dikasih spotlight sekarang. Iya, di Beyond, the Spider-Verse ya. Iya. Itu udah gampang banget Spider-Man. Batman juga kebanyakan. Kebanyakan. Ya, itu udah. Even Batman ngasih musuh-musuhnya ke superhero lain. Saking banyak ya. Iya, kayak Riddler pernah jadi musuh The Question. Lady Shiva juga pernah jadi musuh orang hal lain. Iya. Suicide Squad gitu-gitu. Iya men. Superman Mr. Mrs. Pitlick. Itu juga gue nggak tahu lu benar pronunciation dan gue nggak bisa ngorek itu. Mr. M. Lex Luthor. Ya, Lex Luthor. Metallo, Bizarro. That's it. Parasite, Amazo tuh Superman apa Justice League? Juga nggak tahu gue. Darkseid tuh hitungnya Superman villain apa? Darkseid karena Darkseid pun jadi musuh Superman karena musuh Superman. Iya, lame banget iya. Dan Darkseid itu karakter yang menarik di apa namanya? Dari New Gods ya. Jadi kayak New Gods jadi musuh Superman juga dong gitu kan. Iya. Oke lah, udah itu no debate lah. Iya. Oke. Satu lagi ya, terakhir ya. Lagi. Kan kita tahu lah superhero kan sering mati terus balik lagi kalau di komik. Dick Grayson should have been Batman lebih lama pas si Bruce Wayne mati. Oh, oke. Kayak Wally West jadi Flash kan lumayan lama tuh. Lumayan lama ya. Jadi kayak satu generasi. Oke, ya. Ya. Menurut pendapat gue deh. 3, 2, 1. Disagree bro. Oh ya. Iya. Bahkan menurut gue, I don't think menurut gue ya mungkin karena ini dampak karena Nightwing gak terlalu lama jadi Batman juga sih, tapi menurut gue I don't think Batman should have died anyway gitu. Dan ada konsep Nightwing meneruskan juga bukan konsep cerita yang oke buat gue pribadi. I think Nightwing should have perlu punya cerita sendiri aja dan ya udah gitu, nggak perlu balik lagi jadi Batman karena kan dia udah pas jadi Robin. Kenapa jadi Nightwing? Karena dia emang ingin keluar dari Batman gitu kan. Jadi kayak ya udah biarin aja dia jadi Nightwing, udah nggak perlu jadi Batman. Itu sih menurut gue bakal nggak perlu. Gue nggak terlalu consider cerita itu. Cerita yang gue pegang sih sebenarnya Nightwing jadi Batman ya. Jadi gue tetap berpegang cerita Bat Family ya, hidup-hidup. Kalau mati pun ya ternyata masih hidup gitu lebih. Si Batman sempat hilang tapi kan itu Endgame.
Itu Endgame ya? Itu Endgame. Dia dikasih sebuah rebirth. Ya lu setuju ya? Gue setuju ya. Soalnya itu menurut gue ngasih kayak sisi Batman yang baru gitu. Dick Grayson kayak Batman yang lebih demeanornya lebih kayak agak cheerful, lebih lebih empathetic dibanding Bruce. Oh iya pasti. Kayak cerita-cerita yang ada dia jadi Batman juga kayak menarik sih, kayak Black Mirror gitu-gitu. Dimana dia juga mesti kayak jaga-jaga villain-nya biar nggak tahu juga kalau dia tuh bukan Bruce Wayne. Kalau dia bukan Batman yang sama. Bukan Batman yang sama iya. Apa komiknya? So jujur gue belum terlalu. Maksudnya buat yang lain juga. Batman and Robin yang sebelum New 52. Oke. Yang justru dia yang milih Damian jadi Robin. Si Nightwing. Okay. Iya. Batman and Robin sama Batman the Black Mirror. Batman the Black Mirror. Iya. Itu karya Scott Snyder Batman pertama. Rekomend ya dia. Iya. Oke, let's go. Itu cerita Batman Scott Snyder pertama sebelum Court of Owls. Court of Owls oke banget kan? Iya. Sebenarnya dia tadinya mau lanjut nulis Nightwing tapi karena New 52 jadi Batman balik ke Bruce Wayne. Dan Court of Owls udah New 52 ya. Udah itu. Iya gue ingat. Sebenarnya it's a weird thing di mana ada dua Batman tapi it's a weird thing. Tapi ya pas Bruce balik basically dia balik jadi Batman. Iya itu keren sih menurut gue. Dan beberapa film juga udah tahu he's not the same guy. Oke, gue ada tambahan deh, agree disagree. Seharusnya The Batman Part 2 ini nggak perlu. Oke. Ya, agree disagree. Oke, 3, 2, 1. Let's go. Gak maksudnya bukan. Oke, tadi baru kita udah bikin kita udah bahas bagus segala macam. Kita udah bahas esai. Kenapa filmnya mungkin akan bagus dan lu taruh di atas banget part 2 di atas. Tapi bener ya, lu juga setuju. Sebenarnya nggak perlu banget. Apalagi DCU sekarang udah dibentuk sama James Gunn. Dan kita udah nunggu selama itu. Udah 5 tahun gitu kan. Ya sih jujur personally gue pengen move on dan lanjut ke Batman Brave and the Bold versi yang lebih fantastical, nggak terlalu realistis, grounded. Kita versi Batman baru. Gue juga setuju karena kayak sih emang di awal memang mereka nggak mau bikin sequel. Itu kan emang standalone. Si The Batman standalone story Batman. Dan ceritanya juga udah komplit sih di akhir film. Iya, more or less. Iya. Terus kenapa tiba-tiba? Karena demand ya, karena nggak studio sih. Oh iya. It's making a lot of money, man. Of course. Yikes. Iya, itu sih. Dan juga kan nggak gabung sama Superman sama DC, jadi nggak perlu sih gitu ya. Oke, setuju berarti. Walaupun ini bukan berarti kita bilang film yang kedua akan jelek ya. Enggak, kita udah bahas tadi bagus itu bagus banget malah. Kan ini perlu nggak perlu gitu. Maksudnya kalau nggak dibikin pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Iya. Kayak beda sama misalnya Beyond the Spider-Verse. Oh itu kan harus. Harus. Itu literally di akhir filmnya itu gantung di situ. Nggak selesai. Itu harus gitu. Kalau ini kan ya udah sih. Iya. Gitu. Dan bener ada potensi Joker 2. Yang tiba-tiba itu kan nggak perlu. Nggak perlu. Terus kayak dipaksa. Look at what happened, bro. The worst. Nah, it's nggak the worst banget sih, tapi ya it's ass though. Not the worst, but it's ass. Oke, ya itu dia untuk episode kali ini sih, guys. Terima kasih baru nonton ya kan. Mungkin boleh komen juga topik agree disagree menurut kalian, atau kasih kita take atau opini gitu, kita bisa main lagi di agree disagree. Dan ya untuk next episode more to come, kita bakal bahas lagi film-film yang lain, nggak cuma superhero guys. Podcast ini nggak akan bahas superhero doang. Film-film yang kita suka juga, anime juga. Anime. Wait, gue tahu episode selanjutnya apa? Kita bakal bahas dulu pasti Chainsaw Man. It's coming out in 3 days. 3 days pas video ini kita rekam ya. Jadi mungkin pas video ini tayang, mungkin udah tayang mungkin. Gue nggak tahu. Gue bakal selesai kapan editnya, tapi
next episode Chainsaw Man udah pasti kita bahas Chainsaw Man. Let's go. Ya, oke. Terima kasih udah nonton. See you in the next episode. Time out. Time out.